Baik, rekan-rekan semuanya, eh, materi hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan politik organisasi. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau berbicara tentang kekuasaan dan politik organisasi di dalam sebuah organisasi, terutama kita seringkali eh, memperhatikan atau bahkan kita merasakan sendiri ketika di dalam sebuah organisasi ada orang yang tiba-tiba naik jabatan, padahal kemampuannya kurang bagus. Padahal eh, tidak terlalu rajin juga. Padahal kualitas pekerjaannya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi ternyata dia karirnya sangat cepat. Nah, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, ini juga merupakan bagian daripada kekuasaan dan politik organisasi. Baik, kita coba buka dulu apa yang disebut dengan kekuasaan. Definisi kekuasaan di sini menurut Gibson, kekuasaan itu adalah ability to get other to do what one want them to do. Jadi kalau kita memperhatikan kalimat dari Gibson ini, definisi kekuasaan, maka yang disebut dengan kekuasaan itu merupakan kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan seseorang untuk dapat menggerakkan orang, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang agar orang tersebut mau mengikuti apa yang diinginkan. Nah, itu yang disebut dengan kekuasaan. Selanjutnya, Haus mengatakan bahwa kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Selanjutnya, kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain. Kalau Werner, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi atau bertahan dari pengaruh orang lain yang tidak diinginkan dan kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Ini menurut Robin. Nah, rekan-rekan semuanya, ketika kita memperhatikan definisi kekuasaan ini, maka kita bisa menyimpulkan yang disebut dengan kekuasaan itu eh, terletak kepada personal seseorang yang memiliki kapasitas, yang memiliki kemampuan. Kemampuan terutama untuk menggerakkan orang, kemampuan untuk mempengaruhi orang, kemampuan yang di dalamnya ada kapasitas gitu kan, untuk dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang lain mau mengikuti apa yang diinginkan. Nah, dan kalau Robin mengatakan kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B. Jadi si A ini bisa mempengaruhi si B. Sehingga si B dapat bertindak sesuai dengan keinginan A. Jadi nurut apa yang diinginkan. Ya, kalau misalnya berbicara tentang nurut, nurut di sini artinya bahwa si A ini punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kapasitasnya. Kalau berbicara tentang organisasi, maka si A ini mempunyai kemampuan untuk mencoba untuk mengelola orang lain, mengarahkan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan kalau menurut Robin, Robin membagi sumber kekuasaan menjadi dua pengelompokan yang umum terutama ya. Yang pertama sumber kekuasaan antar individu atau interpersonal shows of power. Kalau sumber kekuasaan antar individu itu ada kekuasaan formal dan ada kekuasaan personal. Kalau kekuasaan formal itu didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, itu formal. Kalau kekuasaan formal itu kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu-individu. Jadi ada potensi
ada karakter yang ada di dalam diri setiap orang, setiap individu yang memang pasti unik, pasti berbeda dengan yang lain. Nah, kekuasaan itu bersumber dari kemampuan dia secara personal. Ya tadi, bisa mengarahkan, bukan hanya sebatas kekuasaan, secara formal saja gitu, tapi kemampuannya gitu kan, karena memang karakternya karakter yang memang, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, gitu. Yang kedua, sumber kekuasaan struktural, structural source of power. Jadi kekuasaan ini juga dikenal dengan istilah intergroup atau interdependent mental power, yang merupakan sumber kekuasaan kelompok. Jadi ada di dalam sebuah kelompok, ada di dalam sebuah, organisasi. Nah, kalau kekuasaan formal, kekuasaan, eee, dapat dari mana kekuasaan formal itu? Kekuasaan paksaan atau di dalam kekuasaan formal ini ada kekuasaan paksaan atau kursi power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada rasa takut. Karena memang tadi, karena paksaan mau tidak mau gitu kan, karena memang ada SK-nya kalau misalnya kita berbicara SK, mau tidak mau karena ada undang-undangnya, suka atau tidak suka kita harus, eee, menerima kekuasaan setiap orang, misalnya kan begitu. Jadi kekuasaan formal dipaksa, sama seperti misalnya kalau ada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden misalnya, atau pemilihan ketua gitu kan, ketika sudah terpilih gitu, terus, dan ada beberapa pihak yang tidak suka, tapi secara formal dia sudah ditetapkan, dipilih, ditetapkan, gitu kan, berdasarkan dengan aturan. Jadi, ya mau tidak mau kan, dipaksa harus mengakui, itu yang disebut dengan kekuasaan formal, kursi power. Yang kedua, kekuasaan imbalan atau reward power, yaitu kepatuhan tercapainya berdasarkan, kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain. Jadi, kekuasaan itu berdasarkan dari imbalan atau reward power. Jadi kepatuhan anak buahnya, kepatuhan pengikutnya, itu kan, berdasarkan kemampuan membagi imbalan yang berguna bagi orang lain. Baik itu, imbalan berdasarkan kekuasaan, atau imbalan berdasarkan pujian, imbalan berdasarkan, reward berupa bonus dan sebagainya kan. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi atau legitimate power, yaitu kekuasaan yang diterima seseorang sebagai hasil dari posisinya dalam hierarki formal organisasi. Nah, kalau kekuasaan personal, kekuasaan personal itu yang pertama, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan keahlian itu pengaruh berdasarkan keterampilan atau keahlian khusus. Jadi, kekuasaan personal yang ada di dalam setiap orang, personal orang, di situ ada disebut dengan kekuasaan keahlian, expert power. Jadi pengaruh yang dimiliki oleh seseorang itu berdasarkan keterampilan atau keahlian khusus. Jadi dia punya keterampilan, sehingga dia memiliki kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan acuan atau reference power. Pengaruh berdasarkan kepemilikan atas sumber daya atau ciri pribadi seseorang. Jadi ada beberapa ciri-ciri seorang yang memang, dia memiliki, kemampuan, dia, secara personal misalnya baik, secara personal dia dikagumi misalnya, itu yang disebut dengan acuan. Nah, model kekuasaan antar individu. Dasar kekuasaan yang berbeda akan mendapatkan tanggapan yang berbeda dengan melalui mekanisme yang berbeda pula. Di sini ada dasar kekuasaan, mekanismenya seperti apa, tanggapannya bagaimana. Ya, kalau yang tadi kita coba buatkan bagan, maka dasar kekuasaannya tadi, kalau dari kekuasaan imbalan atau paksaan atau kursif tadi, maka ini kondisinya adalah situasional mekanismenya. Nah, tanggapannya bagaimana? Maka dari kekuasaan imbalan paksaan ini, ya dalam situasional tadi, ya yang muncul adalah kepatuhan, mau tidak mau tadi, ya patuh, harus patuh.
Kalau dasar kekuasaannya adalah contoh contoh yang dimunculkan oleh seseorang gitu kan, maka contoh yang dimunculkan oleh seseorang misalnya kepemimpinannya baik, orangnya berwibawa, dia tidak hanya asal ngomong gitu, dia tidak hanya memerintah, tapi memberikan contoh yang baik. Maka mekanismenya itu berdasarkan kepada daya tarik seseorang, gitu. Daya tarik seseorang sehingga tanggapan dari orang lain itu atau dari anak buahnya atau dari pengikutnya jadi panutan, justru orang itu adalah panutan. Nah, dan yang ketiga, ini dari, dasar kekuasaan dari jabatan atau keahlian, maka mekanismenya karena ketika dia punya jabatan, dia punya keahlian, yang dimunculkan adalah kepercayaan. Percaya bahwa, dia memiliki kekuasaan. Karena apa? Karena jabatan, karena keahlian. Maka tanggapannya adalah internalisasi di dalam, menerima kekuasaan itu. Oke, selanjutnya sumber kekuasaan struktural. Saunders dalam, Brooks 2006 mengatakan bahwa kekuasaan pada tingkat, departemen atau kelompok dapat berasal dari 5 sumber yang potensial, yang mungkin saja katanya saling tumpang tindih atau overlap. Yaitu yang pertama ketergantungan, dependensi. Jadi kekuasaan itu bisa berasal dari, ketergantungan orang. Jadi orang lain misalnya, orang lain tergantung kepada kita. Kalau misalnya kita tidak ada di mereka, atau misalnya kita tidak bersama mereka, maka mereka tidak akan dapat mencapai tujuan. Maka mereka tergantung kepada kita, gitu. Nah, itu berarti sumber kekuasaannya karena ketergantungan. Yang kedua, kesentralan. Kalau kesentralan hampir sama juga, atau ketika berbicara tentang semuanya tersentral kepada kita. Semuanya terpusat kepada kita, sehingga tadi, semuanya terpusat kepada kita. Kalau misalnya kita tidak melakukan, maka tidak akan berhasil. Nah, disitulah yang disebut dengan sumber kekuasaan. Yang ketiga, sumber dana, financial resource. Jadi sumber kekuasaan itu bisa saja dari sumber dana. Sumber dana yang dimiliki tidak sedikit sekarang kan ya, ketika apa namanya, bukan menjadi rahasia lagi, jadi rahasia umum kan gitu. Ketika Eee, demokrasi hari ini di kita gitu, tidak sedikit kekuasaan yang dimiliki, yang didapat, pemilihan baik itu pemilihan eksekutif, pemilihan legislatif gitu kan, dari sumber dana yang dimiliki. Kalau misalnya memang tidak memiliki sumber dana, maka mereka tidak akan lolos atau mereka tidak akan terpilih. Hanya sedikit saja contoh yang dia bisa mendapatkan kekuasaan, bisa lolos gitu kan, bisa terpilih, dengan sumber pendanaan yang sedikit atau bahkan tidak ada sumber pendanaan misalkan. Jadi, sumber dana menjadi salah satu sumber, kekuasaan di dalam struktur. Yang keempat, ketidakberlanjutan. Nah, kalau berbicara tentang ketidakberlanjutan ini, jadi, eee, ketika di dalam sebuah organisasi kan ketidakberlanjutan sebuah program, ketidakberlanjutan sebuah kegiatan gitu kan, sehingga ini akan menjadikan hambatan di dalam sebuah organisasi. Maka ini perlu keberlanjutan. Oleh karena itu ketika, ketidakberlanjutan ini menjadikan organisasi menjadi stuck, maka ini akan menjadi ketergantungan sebuah organisasi, ketergantungan di dalam, kekuasaan. Dan yang kelima, menghadapi ketidakpastian. Jadi menghadapi ketidakpastian ini ketika ada hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang tidak jelas di kedepannya, di kemudian harinya, gitu kan. Maka ketika ini ada ketidakpastian, ini ada kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diinginkan, maka kalau misalnya memang ini tidak dilanjutkan, ini akan berakibat fatal, maka itu akan mendapatkan kekuasaan di situ. Baik, rekan-rekan semuanya, cara meningkatkan atau mengurangi kekuasaan. Yang pertama, aspek yang paling menentukan besar atau kecilnya kekuasaan adalah tingkat ketergantungan, yang tadi disebutkan. Jadi,
ketika sudah bergantung kepada seseorang misalnya, sudah bergantung kepada satu pihak, maka si pihak ini, si orang ini, mendapatkan kekuasaan. Ketergantungan atau dependensi adalah hal yang paling utama untuk lebih meningkatkan pemahaman kita akan kekuasaan atau power. Nah, ini ada asumsi umum yang dikenal yaitu semakin besar ketergantungan B kepada A, maka akan semakin besar kekuasaan yang dimiliki A atas diri B. Ya tadi kan begitu. Jadi ketika si B ini begitu tergantung kepada si A, maka si B ini nyaris tidak memiliki kekuasaan. Karena si B ini tergantung kepada si A, maka si A memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mau diapain juga, mau diarahkan apapun juga, mau diperlakukan seperti apapun, dia akan ikut. Faktor penyebab ketergantungan. Kalau Robin and Judge mengatakan bahwa mohon maaf sebentar. Faktor penyebab ketergantungan menurut Robin and Judge mengatakan bahwa ketergantungan dapat meningkat jika sumber daya yang kita kendalikan adalah satu penting. Nah, jadi faktor penyebab ketergantungan tadi ini penting. Jadi misalnya orang lain akan bergantung kepada kita karena kita dianggap penting, important. Jadi important. Kita dianggap sangat penting. Kalau misalnya kita tidak ada, maka mereka menganggap ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada kita, maka kita harus ada. Kita dianggapnya penting oleh mereka, misalnya kan. Terus yang kedua, kita atau misalnya eee, seseorang ini langka. Ini susah banget nyari nyari orang yang seperti ini, misalnya kan gitu. Ini sangat langka, sehingga ini akan menjadi salah satu penyebab ketergantungan kepada orang tersebut. Yang ketiga tidak dapat digantikan atau non substitutable. Jadi kalau tidak dapat digantikan artinya, ketika seseorang menguasai salah satu bidang di dalam sebuah organisasi, maka ketika tidak ada orang yang mampu, menggantikan orang tersebut, ini akan menjadi sebuah ketergantungan kepada orang tersebut, karena tidak bisa digantikan oleh orang lain, gitu kan. Nah, itu, ketergantungan, faktor yang menyebabkan ketergantungan seseorang atau ketergantungan kita kepada seseorang, sehingga ya tadi, akhirnya bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, selanjutnya koalisi atau kekuasaan dalam kelompok. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai kekuasaan namun ingin memilikinya akan berusaha untuk meningkatkan kekuasaannya secara individu. Teman-teman semuanya, kita bisa melihatlah, kita bisa nonton, yang paling jelas itu kalau kita melihat, atau adanya pesta demokrasi di kita ataupun di negara lain, gitu kan. Seperti kemarin. Untuk mencalonkan presiden, maka partai A ini akan berkoalisi, bersanding dengan partai B dan C untuk mengusung salah satu calon, kan begitu. Dan ada beberapa, partai yang memang sangat kecil gitu, yang tidak memiliki kekuasaan, bahkan misalnya tidak memiliki kursi di parlemen misalnya kan gitu. Tapi dia ingin ikut, berkuasa juga. Caranya bagaimana? Ya cara yang paling cepat adalah berkoalisi, bergabung dengan para penguasa misalnya kan gitu. Sehingga, orang yang tidak memiliki kekuasaan namun ingin memilikinya akan berusaha untuk meningkatkannya kekuasaan secara individu. Jadi dia bisa bisa bergabung dengan yang lain, ya. Nah, ini di sini ada taktik mempengaruhi orang lain. Hasil penelitian, menunjukkan ada 9 jenis taktik yang biasa digunakan di dalam organisasi. Kita coba, eee, buka salah satu saja, gitu ya, salah satu
eee, yang pertama adalah persuasi rasional gitu ya. Jadi ada pendekatan. Jadi ketika kita mempengaruhi orang lain gitu kan, ini tidak mudah. Sehingga ada beberapa taktik yang memang harus dilakukan. Yang pertama tadi persuasi rasional. Jadi pendekatan rasional. Kita bisa ngobrol gitu kan. Daya tarik inspirasional. Jadi ada inspirasi yang memang bisa menjadi daya tarik, konsultasi gitu kan, terjadinya dialog. Dialog kedua belah pihak. Ketika sudah dialog, di situ akan muncul beberapa materi, komunikasi, di situ akan semakin terbuka masing-masing, dan di situ terjadi, eee, hal-hal yang dapat mempengaruhi orang lain, gitu. Jadi, eee, daya tarik pribadi itu sudah jelas, gitu kan. Jadi ketika memiliki daya tarik pribadi, kita bisa mempengaruhi orang lain. Pertukaran, bisa bertukar, baik itu pikiran, pertukaran baik itu dengan materi dan sebagainya, koalisi tadi gitu ya. Terus, tekanan kita bisa mem-pressure gitu atau mengesahkan ya. Oke, teman-teman semuanya, dan yang terakhir, efektivitas taktik mempengaruhi, hasil penelitian menunjukkan beberapa jenis taktik lebih efektif katanya dibandingkan yang lainnya. Seperti tadi, kalau rational persuasion gitu kan, yang pendekatan secara, rasional, inspirational appeal, consultation cenderung merupakan teknik yang dianggap paling efektif. Dan sebaliknya, pressure gitu kan, yang menekan, itu cenderung merupakan taktik yang dianggap paling tidak efektif. Karena memang orang cenderung tidak suka dengan pressure itu, dengan tekanan itu, gitu ya. Nah, dan yang terakhir, yang paling terakhir ini ada politik organisasi. Politik organisasi pada dasarnya menitikberatkan pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi, atau pada kepentingan diri sendiri dan perilaku organisasi yang tidak dikenakan hukuman. Jadi, politik organisasi ini, lebih kepada atau dititikberatkan kepada penggunaan kekuasaan. Contoh ya, contoh, politik organisasi. Misalnya pimpinan memilih si B untuk, memegang sebuah jabatan. Jabatan ini sangat penting, jabatan ini sangat vital, dan, jabatan ini harus memiliki kualitas individu yang, di atas rata-rata misalnya, harusnya gitu. Tapi karena tadi kepentingan dari politik organisasi, tapi di sini misalnya kepentingan yang positif. Kalau misalnya ini jabatan ini diberikan kepada orang yang tidak jelas, walaupun pintar misalnya kan, orang yang tidak bisa dipercaya walaupun misalnya pintar, atau orang baru yang belum jelas, loyalitasnya, maka misalnya, jabatan ini akan diberikan kepada orang yang dianggapnya memang sudah lama, sudah dapat dipercaya, dan jelas walaupun misalnya kapasitas kemampuannya kurang, gitu. Atau misalnya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita sering melihat tiba-tiba orang itu naik jabatannya, padahal kemampuannya sangat kurang misalnya. Nah, bisa saja tadi pertimbangannya, politik organisasinya, pertimbangannya untuk kebaikan organisasi. Atau misalnya negatifnya politik organisasi bisa digunakan untuk, mempertahankan kekuasaan dengan cara ya tadi yang tidak baik misalnya kan gitu. Politik organisasi, jabatan ini harusnya diberikan kepada si B, tapi ternyata si A yang dipilih gitu kan. Padahal si A ini kemampuannya itu kurang. Si B padahal lebih bagus, tapi ya tadi, karena memang tidak mau terganggu kekuasaannya, maka dipilihlah orang yang tidak tepat misalnya, berdasarkan kemampuan, tapi tepat untuk melanggengkan kekuasaan misalnya. Nah, perilaku berpolitik, political behavior, adalah aktivitas yang tidak disyaratkan, yang dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Jadi intinya teman-teman semuanya, di dalam organisasi ada yang disebut dengan politik organisasi. Jadi bukan artinya organisasi berpolitik praktis, bukan. Tapi di dalam, organisasi itu ada yang disebut dengan politik organisasi. Penggunaan kekuasaan gitu kan untuk, kalau positifnya, penggunaan kekuasaan ini mengendalikan organisasi ini
untuk hal-hal yang positif untuk kemajuan organisasi. Tapi politik organisasi ini bisa saja digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak baik, menggunakan kekuasaannya untuk menanggungkan kekuasaan supaya tidak tergantikan. Padahal organisasinya misalnya tidak maju. Nah, demikian teman-teman semuanya, eee, materi kali ini yang mudah-mudahan bisa membuka, referensi teman-teman semuanya sehingga nanti akan dapat menambah membaca, referensi yang lain. Demikian yang bisa disampaikan, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.